muncul banyak kejanggalan, kami hanya ingin menempatkan. Ya, kalau mereka ini pembunuhnya dan fakta mengarahkan kepada mereka, kami ini nggak mungkin akan mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk membela mereka. Ini berdasarkan fakta persidangan, ya kan? Jadi biar sajalah apapun yang mau disampaikan ya oleh orang yang tidak menerima kenyataan fakta yang terungkap, ya silakan saja diambil apapun langkahnya, ya karena semua orang boleh mengambil langkah, ya kan? Kalau mereka boleh mengambil langkah, emangnya kami juga tidak boleh mengambil langkah? Ya kita sama-sama mengambil langkah, ya kan? Kalau dia melaporkan, kalau nanti nggak terbukti, ya kami akan laporkan. Ya mari kita bikin penuh itu lapas, saling kita laporkan, kan gitu kan? Saya pikir gara-gara kasus Vina ini nanti lapas ini akan over capacity nanti, ya karena saling berbalas melaporkan, ya nanti penuh penjara. Padahal kami mau bebaskan 7 terpidana. Tapi nanti yang menggantikan bisa ratusan nanti, gitu kan? Kita bisa saling laporkan. Nah kalau mereka laporkan, emangnya kami diam? Ya silakan. Kalau nggak terbukti maka kami akan laporkan sama, gitu kan? Ya silakan aja. Sama-sama kita saling berargumen, gitu kan? Kami punya fakta, kami punya bukti. Dia juga punya fakta, punya bukti. Mari kita adu mana yang ini. Kita tunggu saja apa yang terjadi, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya sudah mendengar ya video-video dari Elza Sharif ya, bahwasanya Elza Sharif itu akan mengsomasi para semua saksi yang memberikan keterangan, mungkin bisa masuk ke avokat juga, mungkin masih mungkin. Dari somasi tersebut atau ancaman laporan ke polisi dari orang-orang yang memberikan kesaksian ataupun yang membantu itu, maka Bang Jutek menanggapi hal semacam itu. Jadi diawali dengan dibuka dengan kalimat-kalimat kalau para terpidana ini benar-benar pembunuhnya, ya maka tim advokat Peradi ini ya tak mungkin meluangkan waktu, tenaga dan juga biaya untuk membela mereka. Jadi mereka emang benar-benar pengen mencari kebenaran, bukan pembenaran. Adapun dengan membantunya mereka dengan menghadirkan para saksi, yang mana saksi ini nanti kemudian akan dilaporkan oleh pihak sebelah, ya silakan aja dilaporkan, karena mereka tak percaya dengan terungkapnya fakta yang ada dalam persidangan. Ya, kalau mereka melaporkan semua saksi ya dan juga orang-orang yang dianggap mereka itu menyebarkan kabar bohong atau hoax dan ternyata itu tak terbukti, apakah kami diam, kata Bang Jutek. Ya kami nggak akan tinggal diam, tentu kami akan melaporkan balik. Jadi nggak cuman mereka saja yang nanti bisa melaporkan, kita pun nanti juga akan melaporkan. Jadi dari tim penasihat hukum para terpidana ini ya nanti ada kata laporan mereka diterima dan ternyata terbukti, maka tim penasihat hukum yang terpidana ini mereka akan melaporkan balik. Sama-sama mereka punya hak untuk melaporkan, kami pun juga punya hak melaporkan. Jadi jelas ya, kalau Bu Elza Sharif kemarin mengsomasi makan melaporkan, dan ini pun mereka tim terpidana dari tim Peradi, penasihat hukum Peradi ini juga punya hak untuk melaporkan. Maka dengan kasus Vina ini guys ya, pemikiran Bang Jutek ya, saya kira nanti lapas ya bisa penuh, bisa over capacity. Karena apa? Semuanya itu nanti saling melapor. Jadi yang 7 terpidana ini keluar, nanti yang menggantikan bisa ratusan. Karena apa? Aksi adanya saling lapor-melapor. Dan tentunya dari masing-masing penasihat hukum itu semuanya punya bukti. Ya, dari tim Peradi ya punya bukti, dari timnya Bu Elza Sharif juga punya bukti. Ya silahkan diadu, itu kata Bang Jutek. Mana yang benar, mana yang salah, diadu bukti-buktinya. Punya bukti, punya fakta. Jadi nggak saling menyalahkan. Nanti yang memutuskan ada di persidangan. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kami mencoba all out ya.
menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Sekali lagi, Berarti masih ada pegangannya ini ya, masih ada kunciannya. bahwa yang kita carikan kebenaran, bukan pembenaran. Kalau mencari pembenaran, sekarang ini mind block itu sudah terblok pikiran kita. Apapun yang kita sampaikan pasti nggak akan masuk, karena kalau itu yang dicari adalah pembenaran. Tapi kalau cari kebenaran, kita harus melihat fakta yang muncul dan logika kita harus kita pakai. Ya, saya ibaratkan orang yang lagi nyetir mobil, ya. Ketika kita di depan kita ada yang jalan pelan, kita akan bilang bego yang di depan kita karena terlalu pelan bawa mobilnya. Tapi kalau ada yang mendahului kita dengan cepat, kita akan bilang apa? Gila. Jadi yang paling pas adalah dirinya sendiri. Jadi saya ibaratkan orang yang sudah terblok mainnya itu adalah demikian. Di kami ya, di Pradi ya, kami ini kan tim hukum DPN Pradi. Kami diajarkan etika. Itu sebabnya selama ini kita lihat saya tidak pernah mau melayani debat-mendebat karena bukan itu tempatnya. Tugasnya lawyer debat-mendebat itu adalah di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Hebat dan tidak hebat itu seorang lawyer itu ada di muka persidangan. Ya, saya takut nanti debat di muka umum, ya, saya terlihat bodohnya. Ya, kalaupun saya ikutin, ya makin terlihat makin bodoh saya, gitu kan. Jadi menurut saya nggak ada gunanya kita berdebat di luar. Jadi saya lebih memilih untuk tidak melayani dan kita senyumin saja, gitu kan. Kenapa? Nggak ada gunanya. Karena kalau orang sudah terblok mainnya, apapun yang ada ancam-mengancam, melaporkan dan melaporkan. Saya bilang penuh nanti lapas. Kan itu, ya. Kalau menurut saya, kalau seorang itu mencari kebenaran, maka dia akan melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau kebenaran itu ada, maka kami di Pradi, di kode etik itu diajarkan. Kita tidak boleh seorang advokat itu disamakan dengan identikan dengan kliennya. Sekarang ini sepertinya antara advokat seolah-olah kita ketika mencari kebenaran itu pribadi-pribadi klien kita itu menempel di advokat itu yang kami lihat, makanya kami tidak mau layani. Kami tahu bahwa dia membela dalam kepentingan kliennya, makanya kami berpositif thinking saja, ya kan? Kita di dalam kode etik juga dibenarkan bahwa kita boleh menolak satu perkara, tidak boleh kita tidak akan kita tangani dengan alasan satu, tidak sesuai dengan hati nurani, ya, atau kita tahu itu salah, ya. Kita tempatkan saja pembelaan kita bukan untuk mati-matian membela bahwa dia bukan pembunuh, kita paksakan dia jadi pembunuh. Nggak begitu kayak kerja advokat. Kalau memang dia benar pembunuh, ya kita sebagai advokat bukan membela dia supaya bebas dari seorang pembunuh, tapi kita tempatkan dia mendapatkan hak-hak hukumnya, alibinya sedipat mungkin kita mencari untuk membela, menempatkan dia mendapatkan hak-hak hukumnya di mata hukum. Bukan mati-matian membela dia dari bukan seorang pembunuh menjadi seorang pembunuh. Bukan itu, bukan tugas seorang advokat. Kalau kami mencari kebenaran adalah menempatkan apa yang logika dan masuk yang kita bisa lihat, itu yang kita akan hadirkan. Itu sebabnya sekali lagi kami di Pradi oleh ketua umum kami Bang Oto, kami selalu diajarkan untuk sopan, santun, ya, tidak melayani, tidak terpancing dengan hal-hal yang berkembang lah. Menurut kami buang energi. Kalau orang sudah terblok mainnya, ya bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran. Itu yang tadi disampaikan, gitu. Bang Jutek menyampaikan lagi bahwasanya tugas dari tim Pradi, jadi Bang Jutek dan kawan-kawan itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau cuma mencari pembenaran itu nanti ya pikiran di blok, mindsetnya di blok aja itu nanti sudah mengikuti alurnya itu. Jadi ya sulit banget kalau mencari pembenaran. Tapi jika mencari kebenaran, maka ya akan mencari fakta dan disesuaikan dengan akal logika. Maka bagi Bang Jutek sendiri itu adalah nggak ada gunanya sih kita berdebat di luar kan. Nggak ada gunanya sama sekali. Jadi adapun ada mereka yang mendapat pendapat timnya itu ya kita senyumin aja, biarin aja. Nggak ada gunanya kita debat. Bang Jutek memilih berdebat di persidangan saja. Karena apa? Nanti kalau berdebat di persidangan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi tugas advokat yang disampaikan oleh Bang Jutek itu tadi, diantaranya adalah kalau ada pembunuh, ya, kita sebagai advokatnya, kita sebagai pengacaranya, sebagai penasihat hukumnya, itu bukan kok menjadikan pembunuh ini dialihkan menjadi tidak pembunuh, bukan semacam itu.
tapi mereka hanya memberikan hak-hak hukum saja. Jadi nggak sampai merubah status yang kalau emang pembunuh menjadi tidak pembunuh, bukan. Jadi tim penasihat hukum hanya saja mendampingi supaya yang terdakwa ini, pembunuh ini, ya, yang didakwa sebagai pembunuh ini mendapatkan hak-hak hukumnya sebagai warga. Intinya dari video-video atau keterangan dari Bang Jutek tadi, yang jelas Bang Jutek yang pertama mencari kebenaran, ya, bukan mencari pembenaran. Kemudian dengan adanya somasi-somasi yang dilangkan oleh Elyas Syarif, ya, ternyata ya tim dari Bang Jutek, tim dari Peradi ya tidak ada gentar-gentarnya, guys, tidak takut sama sekali, bahkan akan melaporkan balik jika laporannya itu tidak terbukti. Semoga aja kasus ini cepat terungkap, guys, tidak saling lapor-melapor, itu aja ya. Kalau emang benar-benar mencari kebenaran, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya lapor melapor, saling melapor. Kalau niatnya mencari kebenaran, mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.